Salam hangat untuk seluruh sahabat Teho di channel ini. Kalian telah memasuki dunia kisah inspiratif, dan saya sangat senang memiliki kalian di sini. Sebelum kita terjun ke dalam cerita menakjubkan Iko, yuk bersama-sama bangun komunitas yang solid dengan cara memberikan tanda dukungan. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap kisah inspiratif yang akan kita bagi. Mari kita jadikan channel Teho ini sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang mencari inspirasi dan kebijaksanaan. Terima kasih atas dukungan kalian dan selamat menikmati perjalanan cerita kita bersama di channel Teho. Di sebuah desa yang tenang, Iko, seorang pemuda dengan rambut hitam keriting, hidup dalam keseharian yang diwarnai oleh hutan hijau dan sungai yang mengalir dengan tenang. Namun, di balik pemandangan yang indah itu, Iko menghadapi tantangan dalam perjalanannya sebagai seorang murid. Dia sering dianggap kurang cerdas oleh teman-temannya, bukan karena ketidakmampuannya, melainkan karena belum menemukan minat khusus yang dapat memotivasi pertumbuhannya. Sejak kecil, Iko tidak menunjukkan ketertarikan yang khusus terhadap bidang tertentu. Ketidakpastian Iko terhadap minatnya menciptakan ketidaknyamanan dalam dunia sekolah. Materi pelajaran yang diajarkan terasa tidak memiliki makna baginya. Dan nilai-nilainya mencerminkan kurangnya keterlibatan dan fokus. Dia merasa terjebak dalam rutinitas tanpa tujuan yang jelas. Suatu hari yang mendung, Iko duduk sendiri di bawah pohon yang menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya. Di keheningan itu, terdengar suara gemuruh langkah kaki yang mendekati. Seorang teman sekelas bernama Ridwan, yang kerap kali menjadi pelaku perundungan di sekolah, mendekati Iko. Dengan wajah sinisnya, Ridwan menyindir. Hei Iko, apa yang sedang kau lakukan di sini? Lagi berbicara dengan semut atau apa? Bodoh sekali. Para teman sekelas yang lain ikut tertawa bersama Ridwan, menambah beban mental Iko yang sudah rapuh. Ridwan kemudian melanjutkan dengan cemoohan lebih lanjut. Mungkin kau harus belajar lebih keras daripada ngobrol sama semut kalau mau jadi orang pintar. Atau mungkin kau emang terlalu bodoh untuk itu ya? Ejekan dan cemoohan tersebut membuat suasana hati Iko semakin terpuruk. Ridwan dan teman-temannya, dengan nada yang merendahkan, terus memperolok-olok setiap tindakan atau perkataan Iko, menciptakan lingkungan yang tidak kondusif di sekolah. Suatu hari, di tengah hujan deras yang mengguyur tanah dengan lembut, Iko memilih duduk di bawah pohon rindang di tepi sungai, tempat favoritnya. Meskipun hujan semakin deras, dia tetap duduk di sana, membiarkan tetesan air hujan menari di atas daun-daun pohon, sambil merasakan hujannya membasahi sekujur tubuhnya. Saat hujan mencapai puncak kekuatannya, Iko merenung dalam keheningan hujan yang menciptakan sebuah simfoni lembut di sekitarnya. Pemandangan hujan itu menginspirasinya untuk melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih mendalam. Meski hujan bisa memberikan kesan sendu, Iko menyadari bahwa setiap tetes air yang jatuh membawa pesan tentang keberlanjutan, pertumbuhan, dan perubahan. Iko merasakan simbolisme bahwa setiap badai dalam kehidupan akan berakhir. Gerimis yang lembut menggambarkan harapan dan pemulihan, memberinya keyakinan bahwa meskipun ada tantangan dan keadaan sulit, ada keindahan dan kedamaian yang selalu bisa ditemukan di dalamnya. Di tengah hujan yang sudah mulai mereda, pandangan Iko tertuju pada sekelompok semut yang bergerak di atas tanah basah. Di antara mereka, dia melihat seekor semut kecil yang berjuang membawa sejumput gula yang tampak lebih besar daripada tubuhnya. Keberanian semut kecil itu, yang terus bergerak meski rintangannya dipenuhi genangan air hujan, memberikan sentuhan mendalam pada hati Iko. Dalam momen yang sederhana itu, Iko menyadari bahwa setiap makhluk hidup, termasuk dirinya sendiri, memiliki perjuangan dan keunikan masing-masing. Dalam semut kecil yang membawa beban besar, Iko menemukan inspirasi. Meskipun hidupnya sering diwarnai ejekan dan cemoohan teman-temannya, semut itu mengajarkannya tentang ketekunan, keberanian,
dan tekad untuk terus bergerak maju meski dihadapkan pada tantangan. Iko merasa terhubung dengan semut itu, memahami bahwa kehidupan tidak selalu mulus, tetapi keberanian untuk menghadapi rintangan adalah kunci untuk mencapai tujuan. Sambil melihat semut itu menjelajahi medan basah di bawah hujan yang mereda, Iko merenung tentang perjalanan hidupnya sendiri. Dia menyadari bahwa seperti semut kecil itu, dia juga dapat menemukan kekuatan dalam ketekunan dan keberanian untuk mengejar tujuannya, meski jalannya terkadang dipenuhi rintangan. Dengan semangat yang baru dan keyakinan yang menguat, Iko merasa terinspirasi untuk tidak lagi terpengaruh oleh ejekan dan cemoohan teman-temannya. Dia menyadari bahwa kecerdasan sejati tidak hanya ditemukan dalam nilai akademis, tetapi juga dalam keberanian untuk tumbuh dan belajar dari setiap pengalaman kehidupan. Dalam momen itu, di bawah pohon rindang dan hujan yang mereda, Iko menemukan filosofi hidupnya sendiri, bahwa kehidupan penuh dengan perjuangan, tetapi keberanian untuk terus bergerak maju adalah kunci untuk meraih keindahan dan kedamaian sejati. Meskipun tetap dihadapkan pada ejekan dan cemoohan teman-temannya, Iko memilih untuk memusatkan perhatiannya pada perjalanan pribadinya. Dia mulai menyusun rencana untuk mengatasi setiap pelajaran tanpa harus merasa terbebani oleh kurangnya minat. Iko menyadari bahwa belajar bukan hanya tentang memahami konsep-konsep tertentu, tetapi juga tentang bagaimana mengasah keterampilan belajar dan beradaptasi dengan berbagai tantangan. Dalam usahanya membangun rencana untuk mengatasi pelajaran tanpa merasa terbebani, Iko mulai menciptakan rutinitas belajar pribadi di rumah. Ia mencari cara untuk membuat materi-materi yang kurang menarik menjadi lebih relevan dan menarik. Iko berusaha mencari sumber-sumber inspirasi di luar buku pelajaran, berusaha memahami bagaimana setiap pelajaran dapat dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan minat pribadinya. Sementara teman-temannya masih meremehkannya, Iko juga memilih untuk melibatkan diri dalam kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minatnya yang belum terungkap. Meskipun awalnya dia merasa ragu-ragu, Iko menemukan bahwa melibatkan diri dalam kegiatan di luar kelas memberinya kesempatan untuk menemukan bakat dan minat baru. Setiap keberhasilan kecil yang dia raih di luar kelas memberinya kepercayaan diri yang dibutuhkannya untuk terus berusaha. Seiring waktu, keuletan dan ketekunan Iko mulai terlihat. Nilainya di sekolah perlahan meningkat, dan prestasinya dalam kegiatan ekstrakurikuler mendapat pengakuan. Namun, Iko tetap rendah hati dan fokus pada tujuannya tanpa terlalu terpengaruh oleh pandangan negatif teman-temannya. Di satu sisi, Ridwan dan kelompoknya masih terus mencemooh Iko. Iko sudah tidak lagi merespon dengan emosi negatif. Sebaliknya, dia menjadikan ejekan tersebut sebagai pemicu semangat tambahan untuk terus membuktikan potensinya. Suatu hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, di mana sekolah mengadakan acara prestasi, dan ternyata Iko menerima penghargaan atas pencapaiannya tersebut. Iko naik ke panggung untuk menerima penghargaan, ia merasa detak jantungnya berdegup kencang. Sorot mata teman-temannya yang sebelumnya meremehkannya, sekarang tampak penuh dengan rasa kagum dan terkejut. Iko melihat wajah-wajah itu dengan perasaan campuran antara haru dan kepuasan. Ibunya, yang datang untuk menyaksikan acara prestasi tersebut, menatap Iko dengan mata berkaca-kaca. Terlihat kebanggaan yang tak terucapkan di matanya, dan Iko bisa merasakan dukungan tak terbatas dari orang yang paling penting baginya. Ia tersenyum lembut kepada ibunya, sambil menggenggam erat penghargaan yang baru saja diterimanya. Penghargaan itu bukan hanya tentang nilai atau prestasi akademis, tapi lebih dari itu adalah simbol dari perjalanan Iko yang penuh perjuangan. Dalam suasana penuh haru, Iko menyampaikan ucapan terima kasih singkatnya kepada guru dan teman-temannya. Ridwan, yang selalu terlihat gagah dan tegas, kini tampaknya tersentuh oleh kata-kata Iko. Ada kelembutan yang muncul dari tatapannya yang sebelumnya sinis. Beberapa teman di sekitarnya juga terlihat berusaha menahan air mata mereka. Mungkin momen ini adalah pukulan emosional yang mereka tidak duga. Iko memandang Ridwan dan teman-temannya dengan penuh makna. Dalam ucapan terima kasihnya, Iko dengan tulus mengatakan,
Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Kalian mungkin tidak menyadari betapa setiap ejekan dan cemoohan kalian, sekecil apapun, telah membantu saya tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Saya belajar untuk menghadapi tantangan, dan itu semua adalah bagian dari perjalanan saya. Jadi, terima kasih karena sudah menjadi bagian dari kisah hidup saya. Ketika kata-kata Iko menyentuh hati mereka, beberapa teman, termasuk Ridwan, tidak bisa menahan air mata mereka lagi. Mungkin mereka baru menyadari dampak kata-kata dan tindakan mereka terhadap Iko. Beberapa di antara mereka nampak merasa menyesal, dan air mata menjadi cara mereka untuk menyampaikan rasa penyesalan dan penghargaan yang sebelumnya tertutup rapat. Ridwan, yang saat itu sudah menghapus senyum sinisnya, mencoba menutupi rasa haru dengan ketegasan. Namun, ketika air matanya mulai terlihat, tidak ada lagi yang dapat menyangkal bahwa momen ini benar-benar memukau hati mereka. Iko memberikan pelajaran tentang kekuatan keberanian, ketekunan, dan kebaikan hati, bahkan kepada mereka yang sebelumnya merendahkannya. Setelah acara prestasi selesai, Iko, dengan hati penuh syukur, melangkah keluar dari panggung dengan senyum yang memancar kepercayaan diri. Meskipun perjalanan masih panjang, dia tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya membawa lebih banyak kebijaksanaan dan pertumbuhan. Malam itu, di bawah langit yang cerah setelah hujan, Iko dikelilingi oleh teman-temannya yang kini melihatnya dengan rasa hormat. Ridwan, meskipun masih terdapat keraguan di matanya, memberikan salam hormat yang tulus kepada Iko. Mungkin, perubahan dalam diri Iko telah membangkitkan rasa introspeksi di hati teman-temannya. Iko memutuskan untuk tidak memendam dendam atau merasa di atas angin. Sebaliknya, dia memilih menjadi teladan positif, menginspirasi yang lain untuk menemukan kekuatan dalam ketekunan dan keberanian mereka sendiri. Masa kelulusan pun tiba dan Iko mendapat prestasi gemilang. Sebagai lulusan yang sukses, Iko membawa cerita inspiratifnya ke dunia yang lebih luas. Dia memutuskan untuk mengabdikan diri pada pendidikan dan pembinaan, membantu banyak orang muda menemukan potensi terbaik mereka. Setiap kali dia bertemu dengan tantangan, Iko selalu mengingat simfoni hujan dan semut kecil yang membawa beban besar, bahwa keberanian dan ketekunan adalah kunci untuk mengatasi rintangan. Dengan setiap langkah Iko, kita telah menyaksikan perubahan luar biasa dari seorang pemuda yang dihujani ejekan menjadi pribadi yang sukses dan menginspirasi. Mari ambil hikmah dari kisah ini untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidup kita dengan tekad dan keberanian. Seiring cerita Iko berakhir, mari kita tidak hanya menyimpannya sebagai kisah inspiratif semata, tetapi juga sebagai panggilan untuk menghadapi tantangan dengan semangat yang sama. Terima kasih telah menyaksikan dan menjadi bagian dari perjalanan ini di channel Teho. Saya nantikan pertemuan kita pada cerita inspiratif selanjutnya. Jangan lupa berikan jejak kalian dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa di petualangan inspiratif berikutnya, sahabat Teho. Salam penuh keberanian dan kebijaksanaan. Terima kasih.